Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Maka cerah hari ini, tapi ada semangat untuk belajar. Makan semua? Sudah. Atau ada belum makan ini? Hah? Belum? Oh sudah. Ya, datang di sekolah itu harus makan ya. Harus makan supaya kita punya kekuatan dan juga ada semangat. Karena kalau kita tidak makan, badan kita menjadi lemah. Badan kita lemah, berarti pikiran kita tidak ada konsentrasi untuk belajar. Jika nantinya apa yang disampaikan percuma, apa yang Anda pelajari percuma. Tapi kalau kita sudah makan, kita punya tenaga, kita punya kekuatan, apa yang kita pelajari bisa tersimpan dengan baik di otak kita. Karena Anda datang ke sekolah itu ada tujuan, loh? Ada atau tidak? Ada. Apa tujuan Anda datang? Belajar. Kalau Anda belajar, berarti dalam kelas ketika penyampaian materi, apa yang harus Anda lakukan? Mendengar, kemudian harus menjawab atau memperhatikan apa yang disampaikan. Oke, baik. Sebelumnya kamu cek absen dulu, kamu cek kehadiran dulu, kamu cek kehadiran siapa-siapa yang tidak hadir atau belum hadir kali ini. Dengan kamu cek kehadiran Ana Maria tidak hadir. Oliver, Hadir, Pak. Seba, Destisa, Grayson, Hadir, Pak. Cecilia, Valdes, Hadir, Pak. Crisanto, Alfa, Oliver, Ilensi, Maria, Radius, Hadir, Pak. Sania, Rosari, Redina, Salonice, Isa, Diana, Igo, Hadir, Pak. Hermos, Hadir, Pak. Joseph. Igo, kenapa tertawa nih Igo? Hah? Berarti yang tidak hadir hari ini 1, 2, 3. Oke? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasanya kita harus sama dulu. Doa. Oke, siapa punya kesiapan untuk bisa pimpin kita yang doa? Siapa? Tessa boleh? Ya, silakan Tessa. Terima kasih untuk Desa yang sudah pimpin kita dalam dua pembelajaran di hari ini. Siapa yang di rumah sering belajar? Di rumah, yang pulang di rumah ketika dari sekolah pulang di rumah dia sering belajar di rumah. Siapa? Coba angkat tangan. Siapa? Jangan bawa kalau belajar, kalau tidak belajar tidak belajar. Tidak pernah belajar dari rumah. Wah, lalu apa saja dibuat di rumah ketika pulang dari sekolah? Bermain, tidur. Dengar, anak sekolah punya tugasnya itu sebenarnya untuk belajar. Ketika dari sekolah Anda sudah belajar, pulang ke rumah juga harus belajar. Pergunakan waktu untuk belajar. Karena sekarang ini kan zamannya lebih canggih. Anda bisa mempelajari lewat menggunakan apa itu? Kalau di HP cari-cari sesuatu. Pergunakan itu. Jangan cuma pakai HP untuk bermain, jangan. Tapi pergunakan waktu untuk belajar dengan menggunakan HP. Dan kalau mama dan papa sudah kasih link untuk Anda. Oke. Walaupun Anda tidak belajar di rumah, tapi kamu cek dulu. Apakah memang betul Anda tidak belajar atau Anda memang cuma malu saja, tidak paham
memberitahukan ke teman-teman kalau mau belajar di rumah untuk materi. Minggu lalu kan kita sudah masuk ke, kita sudah belajar dan ada materi yang telah Anda pelajari. Masih ingat atau tidak untuk materi yang lalu? Masih ingat? Masih apa saja kita pelajari pada materi yang lalu? Hah? Apa saja? Sekarang penduduk, yang lalu lagi. Komposisi penduduk. Ternyata walaupun dia tidak belajar di rumah, masih ada diingatan kalau memang Anda pernah belajar. Siapa yang tinggalnya di Papua, orang katakan, siapa yang tinggalnya di Kobe, ya, siapa yang di Kumobe. Nah, Kumobe berapa orang tadi? 2. Kobe berapa? 3. Kupa-kupa? Banyak. Oke, kupa-kupa banyak. Perhatikan. Pertanyaan ini bukan bermain, karena pertanyaan di awal ini bukan berkaitan dengan materi kita. Ada berkaitan dengan materi kita. Kenapa pertanyaan ini? Kupa-kupanya itu ada berapa? Kemudian ada berapa? Karena hari ini ada bertanya. Oke. Jadi untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita punya materi yang baru, materi lanjutan. Ini materinya bisa dibaca itu? Bisa dibaca? Bisa. Kalau bisa dibaca, Pak mau cek yang laki-laki kalau dia bisa baca. Materinya tentang apa itu? Pertumbuhan dan kualitas penduduk serta keragaman etnik dan budaya. Ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Ya, itu tujuan yang pertama itu, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk dengan benar dan tepat. Itu tujuan yang pertama. Dan dalam pembelajaran ini harus Anda tahu ini. Kalian harus mampu mengidentifikasi pengertian pertumbuhan penduduk dan apa? Kualitas. Itu melanjut yang pertama mencapai. Yang kedua, peserta didik harus mampu menganalisis apa dan menafsirkan pertumbuhan dan kualitas. Itu tujuan yang kedua. Ingat kembali. Ingat itu tujuan. Karena itu harus Anda capai ketika pembelajaran berlangsung. Yang ketiga itu adalah Anda harus mampu mengidentifikasi apa? Keragaman etnik dan budaya. Keragaman etnik, beragam. Kalau beragam berarti banyak atau sedikit? Banyak. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah kegiatan yang keempat adalah kegiatan yang Anda lakukan di dalam kelas. Yaitu apa? Mampu mempresentasikan hasil diskusi. Anda harus mampu mempresentasikan itu keempat. Jadi sebentar ini dalam kegiatan pembelajaran ini kita berdiskusi secara berkelompok. Yang keempat, di dalam kelompok itu Anda harus membahas itu materinya tentang pertumbuhan penduduk, kemudian kualitas penduduk dan tentang apa itu? Keragaman etnik dan budaya. Dan sebentar, seperti kelompok yang lalu akan dibagi dalam 3 kelompok. Ada bisa masih ingat kelompoknya? Masih ingat? Masih. Kelompok 1 mana? Cek. 2, 4, 6.
kelompok 2 mana? Ya. Kelompok 3. Ya, oke, ternyata dia masih ingat kelompoknya. Baik. Jadi kelompok-kelompok yang ada kita pergunakan kembali. Jadi nantinya masing-masing kelompok akan punya tugasnya membahas masing-masing kelompoknya, materi di kelompoknya masing-masing. Jadi sebentar nanti Anda lihat kelompok 1 itu dia akan membahas tentang pertumbuhan penduduk. Kelompok 2 itu akan membahas tentang kualitas penduduk. Dan kelompok 3 itu yang membahas tentang keragaman etnik dan budaya. Jadi sebentar ini kelompok masing-masing ini memperhatikan ya. Kalau ada kelompok lain yang menyampaikan hasil diskusinya, kelompok yang lain harus mendengarkan. Supaya sebentar ketika kesimpulan Anda tidak bingung. Oke. Jadi sesuai dengan kelompok yang ada, masing-masing kelompok sekarang Pak atur tempatnya supaya tinggal Anda bergeser saya ke tempat. Jadi dengan untuk kelompok 1 di posisi tempat duduknya Dea dengan Cliver di situ ditaruh kelompok 1-nya. Kita lihat kelompok 2-nya di sini di depan sini di areanya Pak Cebak, dan kelompok 3 di sebelah sini di Musi, Musi dia tempat. Jadi tidak perlu ribut angkat buku, kemudian kursinya tidak perlu diangkat jauh-jauh karena di dekat juga ada kursi, tidak perlu angkat. Sekarang Anda berpindah tempat makan. Sesuai dengan kelompok yang ada, sudah berkumpul masing-masing kelompok. Nanti kelompok masing-masing memilih ketua kelompoknya atau pakai ketua kelompok yang lalu saja ya. Pakai ketua kelompok yang lalu. Kemudian ya sebentar Anda harus berdiskusi di kelompok ya. Kemudian karena sebentar nanti akan dipresentasikan masing-masing kelompok hasilnya seperti apa nanti kita lihat. Kemudian yang lain. Sebelum kalian berdiskusi, kita akan menyimak secara bersama-sama video pembelajaran yang berkaitan dengan materi kita. Kita lalu video yang akan putar sebentar tentang pertumbuhan penduduk serta kualitas dan keragaman etnik dan budaya. Jadi kalau diperhatikan karena ada hal-hal tertentu yang akan didiskusikan di dalam kelompok. Ya, ini juga ada buku sebagai pegangan Anda. Sebagai sumber Anda juga bisa pergunakan internet yang HP. Nah, ini adalah bahan ajar juga. Ada beberapa bahan ajar yang dibuat dari dua. Ini ada lembaran KKD atau lembaran kerja siswa atau lembaran di mana Anda harus mengerjakannya. Jadi tiap kelompok masing-masing mengerjakan sesuai dengan yang ada di dalam RKPD. Dan di sini pas sudah pagi kelompok 1 membahas tentang pertumbuhan penduduk, kelompok 2 membahas tentang kualitas penduduk, kelompok 3 membahas tentang keragaman etnik dan budaya. Jadi tinggal ada lihat di sini pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di dalam RKPD. Dan Anda kerjakan saja, tulis di bagian belakang dengan kosong J. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya di depan situ dengan apa namanya. Ada. Ya. Ya, tolong didengar. Jadi sebelum Anda bekerja di dalam kelompoknya masing-masing sesuai dengan tugas Anda,
Sudah yang buka sandal, kita akan simak dulu video pembelajaran yang berkaitan dengan materi hari ini. Tolong perhatikan supaya jangan salah ini, karena juga nanti sebentar bisa berpatokan dengan menggunakan internet. Ini ada video pembelajaran yang harus Anda simak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini tambah semangat dan sehat selalu. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan pembahasan tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk Indonesia. Sebelum memasuki pembahasan, kita harus tahu dulu tentang tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menunjukkan tentang kematian kualitas. Yang kedua, itu menunjukkan tentang pembinaan kualitas. Yang ketiga, itu menunjukkan tentang pembinaan aspirasi. Dan yang keempat, menunjukkan kualitas penduduk di Indonesia. Pertumbuhan dan kualitas penduduk di Indonesia. Pertumbuhan penduduk suatu wilayah daerah dipengaruhi oleh faktor pertama yaitu kelahiran. Kelahiran adalah faktor pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Faktor penduduk meningkatkan kelahiran atau natalitas di suatu daerah atau yang diantaranya disebutkan oleh yang pertama meningkat pada usia muda, yang kedua banyak anak banyak rezeki, tiga anak sebagai penerus garis keturunan, yang keempat anak sebagai perempuan orang tua di hari tua, dan yang kelima misalnya kematian dari mendorong orang tersebut memiliki banyak anak. Selanjutnya, faktor penghambat kelahiran atau antinatalitas sebagai berikut. Yang pertama, adanya batasan usia minimal untuk menikah, adanya program pemerintah untuk membatasi kelahiran atau wafat. Yang ketiga, beban pendidikan yang mahal, bahkan membatasi anak. Yang keempat, dan usia pernikahan yang aman, pendidikan dan belum bekerja. Rumus untuk menghitung angka kelahiran anak usia daerah sebagai berikut. Jumlah yang lahir hidup dalam 1 tahun dikali 1000 dibagi jumlah penduduk. Selanjutnya yang kedua yaitu kematian. Kematian adalah faktor pertumbuhan penduduk yang bersifat mengurangi jumlah penduduk. Faktor mendorong peningkatan angka kematian atau mortalitas di suatu daerah atau wilayah kematian adalah sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas kesehatan yang belum memadai. Yang kedua, tingkat kesehatan dan masyarakat yang rendah. Yang ketiga, bencana alam dan wabah penyakit. Yang keempat, terjadinya kecelakaan lalu lintas, diri, pembunuhan dan peperangan. Yang kelima yaitu kondisi buruk yang menimpa para balita. Selanjutnya faktor penghambat kematian atau anti-mortalitas sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan fasilitas kesehatan. Yang kedua, tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan tingginya kesehatan. Yang ketiga, adanya peningkatan gizi bagi balita. Yang keempat, bersih dan teratur. Yang kelima, ajaran agama yang melarang membunuh orang lain dan bunuh diri. Rumus untuk
untuk menghitung angka kematian kasar SPDR berikut. Jumlah kematian dikali 1000 dibagi jumlah penduduk. Migrasi di Indonesia. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap. Menurut definisi daerah, migrasi dibedakan atas migrasi nasional dan migrasi internasional. Migrasi adalah bagian dari mobilitas penduduk yang dibedakan atas. Yang pertama yaitu mobilitas penduduk sirkuler, tidak permanen, itu penduduk dari tempat ke tempat lain tanpa bertujuan tetap, bersifat sementara. Jenis mobilitas penduduk sulit disebut mobilitas ulang-alik dan musiman. Selanjutnya mobilitas penduduk permanen adalah perpindahan penduduk dari tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap. Dia kita KPDN, kita kelompok berapa, kemudian kaitkan dengan Orang yang melakukan migrasi dan migran. Berdasarkan wilayah yang dilaluinya, migrasi terbagi dalam macam yaitu pertama migrasi internal atau nasional, yaitu pindah penduduk masih dalam satu wilayah negara atau merupakan pindah penduduk antar daerah di dalam negeri. Yang termasuk dalam migrasi dalam negeri adalah pertama yaitu transmigrasi, adalah perpindahan penduduk dari satu pulau atau provinsi yang berpenduduk padat ke suatu pulau atau provinsi lain yang penduduknya jarang. Yang kedua itu urbanisasi, adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Selanjutnya itu migrasi eksternal internasional, itu perpindahan penduduk dari negara ke negara lain. Hal ini terjadi karena beberapa hal, karena bencana alam atau kehidupan yang lebih baik. Migrasi eksternal dari kedua itu imigrasi dengan penduduk lain ke dalam negara, misalnya orang Arab masuk ke Indonesia. Yang kedua itu imigrasi dengan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Contohnya, misalnya para TKI ya bekerja di Arab Saudi. Lalu yang kau berbuat alami, aku bertindak dari alami karena benar-benar atau pengurangan penduduk dalam alam tertentu yang disebabkan oleh faktor kelahiran dan kemudian sedangkan faktor kepilihan itu tidak spesifik. Faktor ya mempengaruhi perubahan penduduk. Untuk menghitung tindakan perbuatan alami itu jadi sama seperti berikut. Jumlah kelahiran dikurang jumlah kematian dikali 100% di jumlah penduduk, yaitu untuk menghitung tingkat pertumbuhan alami atau rate of natural increase. Oke, selanjutnya kita menghitung tingkat pertumbuhan penduduk alami. Contohnya, pada tahun 2012 Jakarta sebanyak 500.000 jiwa. Pada tahun yang sama menjadi kelahiran sebanyak 250.000 jiwa dan kematian sebanyak 99.000 jiwa. Berapakah jumlah pertumbuhan penduduk alami wilayah Jakarta? Oke, sama-sama kita menghitung. Diketahui jumlah kelahiran 250.000
250.000 jiwa, jumlah kematian 99.000 jiwa, dan jumlah penduduk 6.500.000 jiwa. Ditanyakan pertumbuhan penduduk kala ini berapa? Itu sama dengan jumlah kelahiran di 6 juta kematian dikali 100 dibagi jumlah penduduk, itu sama dengan 250.000 dikurang 99.000 dikali 100 dibagi 6.500.000 sama dengan 150.000 dikali 100 dibagi 6.500.000 itu sama dengan 2,32%. Jadi pertumbuhan penduduk alam di wilayah Jakarta pada tahun 2012 adalah 2,32%. Yaitu contoh menghitung tingkat pertumbuhan penduduk alami. Ini adalah kualitas atau keadaan penduduk. Data dilihat jika pendidikan bertambah terutama untuk mencapai Ya, itu tadi adalah video pertama. Apabila ada dua video, harus kalian simak. Video pertama tadi itu dia membahas tentang apa tadi? Video pertama, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Perhatikan. Cara Anda lihat untuk video kedua itu adalah tentang keragaman etnik dan budaya. Perhatikan dulu. Sementara ini diskusi progres. Harus lihat.
Baik, sesuai dengan tampilan video tadi, video yang pertama itu dia menampilkan tentang apa? Hah? Tentang apa? Tentang yang semua atau tidak ini? Tentang apa tadi yang pertama? Video pertama? Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Yang kedua videonya tentang agama, etnik dan budaya. Nah, sesuai dengan video, jadi kelompok 1 dia membahas tentang pertumbuhan penduduk. Kelompok 2 di sini membahas tentang kualitas penduduk dan kelompok 3 membahas tentang keragaman etnik dan budaya. Jadi sesuai dengan yang ada di RKPD tadi, Anda harus kerjakan. Jadi waktu Pak kasih kesempatan di dalam kelompok Anda untuk berdiskusi sesuai dengan materi yang ada. Ya, waktunya Pak hanya kasih 10 menit. Yang di buku cetaknya itu Anda bisa lihat di halaman 26 sampai dengan halaman 36. Jadi tinggal dilihat. Saya kelompok 1 membahas tentang apa, saya kelompok 2 membahas tentang apa, saya kelompok 3 membahas tentang apa. Kemudian Anda bisa menggunakan internet untuk sebagai tambahan data dan juga video yang saya tampilkan tadi ya. Jangan buang waktu, silakan begini. Lihat di lembaran KPD tadi yang baru bagikan itu. Tugas saya itu apa? Kelompok saya tugasnya apa? Jawab di kertas yang ada itu. Jawab di situ saja. Masih lanjut ke bawah. Jangan lupa bersama kelompok kemarin. Pergunakan waktu dengan baik, jangan buang-buang waktu. Pergunakan. Buku sudah ada, bahan ajarnya sudah ada. Tinggal Anda lihat kelompok saya bacakan apa. Dengar, hanya 10 menit. Jadi jangan terlalu banyak bercerita di
Jalan. Supaya cepat sekali didapat. Yang lagi membaca supaya ketika sama bertanya kita sudah bersih. Kalau perlu ditanyakan, silakan tanya. Kalau masih ragu, masih bingung, kita bisa tanya. Baik, untuk diskusi kelompok selesai. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Dari kelompok lain itu harus memperhatikan ketika ada kelompok yang satu mempresentasikan hasilnya, kelompok lain harus memperhatikan karena masing-masing kelompok punya materi yang berbeda. Oke, kita mulai saja dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Jangan perhatikan, silakan. Ya, lihat, tempo waktu.
kelompok 1. Sebentar. Silakan kelompok lain kalau ada pertanyaan. Kelompok 1 yang membahas tentang pertemuan penduduk. Silakan. Kalau ada pertanyaan, diperhatikan atau tidak tadi? Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil kerjanya. Nanti kita satu-satu masuk ke kelompok yang lain. Kelompok 2, silakan. Yang lain dikasih ingat kembali. Tolong perhatikan, tolong dengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok yang lain. Jangan sampai sebentar ketika selesai disampaikan tidak ada yang tahu. Kelompok 2 silakan. Apa bisa ditanyakan? Masih buat suara. Kualitas penduduk 1. Faktor-faktor menentu kualitas penduduk. 1. Tingkat pendidikan. Kualitas penduduk yang baik akan menghasilkan siswa-siswa dengan 1. Berbagai kemampuan yang melakukan adanya perkembangan ilmu maupun teknologi. 2. Tingkat pendapatan penduduk. Tingkat pendapatan penduduk dapat diukur melalui dasar kecilnya pendapatan per kapita suatu negara. 3. Tingkat kesehatan penduduk. Indonesia termasuk negara yang memiliki tingkat kesehatan penduduk terbawah di dunia. 2. Upaya yang dapat dilakukan antara lain. 1. Meningkatkan karakter dan menjaga kepatuhan terhadap ajaran kehidupan dalam masyarakat. 2. Meningkatkan akses dan fasilitas pendidikan misalnya dengan memberi beasiswa bagi pelajar berprestasi adalah bantuan operasional sekolah dan program wajib belajar 12 tahun. 3. Meningkatkan kualitas kesehatan melalui perbaikan pelayanan dan infrastruktur kesehatan. 4. Meningkatkan kesejahteraan melalui perbaikan layanan sosial, asuransi dan perlindungan masyarakat miskin. Ya, silakan kelompok lain kalau ada pertanyaan untuk kelompok 2. Kelompok 2 ada membahas tentang apa tadi? Kelompok 2 membahas tentang apa? Kualitas penduduk. Ya. Ada 3 hal tadi di situ tuh. Faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk faktor apa saja? Kelompok 3 ada dengar atau tidak tadi? Nah, salah satu faktor penentu kualitas penduduk Indonesia itu apa tadi? Dilihat di bidang apa? Kelompok 1 apa? Ya, karena tidak perhatikan toh? Tidak perhatikan. Saya perhatikan apa disampaikan. Oke, silakan yang kelompok 2 lanjutkan. Kalau memang tidak ada, silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kita beralih ke kelompok 3. Silakan ke kelompok 3.
Pimpin sendiri. Kelompok 1, sini perhatikan. Ciri-ciri etik adalah memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa adat istiadat, dan kesamaan nenek moyang. Budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia berkaitan dengan budaya. A. Rumah adat, B. Pakaian adat dan tradisional, C. Kesenian daerah, D. Keragaman bahasa. Silakan lanjutkan. Setelah itu apa lagi? Diberikan kesempatan untuk kelompok yang lain. Adila. Ya. Silakan kelompok 1 dan 2 kalau ada pertanyaan untuk kelompok 3. Kelompok 3 dia membahas tentang keragaman etnik dan budaya. Daerah kita juga memiliki keragaman etnik dan budaya. Coba Anda perhatikan kemudian kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan ke kelompok 3. Silakan. Coba jangan cuma diam. Silakan bertanya. Anda diam ini apa tidak tahu? Apakah sudah tahu? Apakah memang tidak tahu apa-apa? Kelompok 1 dan bermain. Ya silakan kelompok 2. Ada pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 3 silakan menyimak, mendengar. Kalau bisa dijawab. Apa yang dimaksud dengan budaya? Budaya, ditanyakan budaya itu dia seperti apa? Berdiri ke atas kemudian jawab. Budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia berkaitan dengan budaya. Ya, kalau sudah tidak ada, masih ada? Atau ada pertanyaan yang lain seputar materi yang ada? Ada, silakan. Ayo, kelompok 1 silakan. Kelompok 3 dengar. Apa dimaksud dengan keragaman? Orang bertanya, kalau keragaman itu dia seperti apa? Coba. Anda bisa jawab, kelompok 2 bisa membantu menjawab. Kelompok 1 tanya apa itu keragaman? Jadi kita terlalu tahu tentang keragaman. Coba. Kelompok 2 bisa membantu apa itu keragaman? Dia tanya itu. Di sini tadi kelompok C kan keragaman etnik dan budaya. Di video tadi sudah ditampilkan bagaimana keragaman etnik dan budaya. Berarti dimaksud dengan keragaman itu apa? Coba kelompok 2, kalau teman yang lain bisa membantu menjawab, silakan. Oh, kelompok 2, ada teman dari kelompok 2 yang siap menjawab, silakan. Kelompok 2. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dari berbagai bidang. Perbedaan dapat terlihat dari suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi, dan lainnya. Iya, terima kasih untuk kelompok 2. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2 itu. Keragaman. Jadi keragaman itu bisa diartikan suatu perbedaan. Kalau dia berbeda berarti dia bermacam-macam. Bermacam-macam. Situ disampaikan bahwa ada bermacam-macam perbedaan, baik suku, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Itu keragaman. Ya, oke. Masih ada lagi yang lain? Ada. Oke. Baik. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan menyimpulkan sedikit materi yang sudah kita pelajari bersama tadi. Ya, sebelum kamu menyimpulkan sedikit materi tentang materi kita hari ini, pertumbuhan dan kualitas budaya yang pertama, adakah di antara kalian yang bisa menyimpulkan sedikit tentang materi-materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, 2, dan 3? Silakan. Silakan. Yang bisa?
Silakan, apa saja yang Anda tahu yang sudah dipelajari tadi, silakan. Kelompok 1 ada, kelompok 2, dan kelompok 3. Igo. Boleh sampaikan. Tadi sudah disampaikan masing-masing kelompok. Mungkin bisa didapat atau didengarkan tadi, dan bisa sampaikan ulang. Saya silakan. Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, terang simpulkan secara bersama-sama. Ada 3 materi. Maka kita pelajari tentang apa tadi? Kelompok 1 pertumbuhan penduduk. Kelompok 2 mempelajari tentang apa? Kualitas penduduk. Kelompok 3 tadi mendiskusikan tentang apa? Keragaman etnik dan budaya. Oke. Apa itu pertumbuhan penduduk? Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan yang dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Itu yang dimaksud dengan pertumbuhan. Kekuatan yang menambah dan ada kekuatan yang mengurangi. Kemudian dalamnya kita dapat melihat 3 faktor. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Faktor apa saja itu? Kelahiran, kematian, dan perpindahan. Natalitas. Kalau kematian, natalitas. Kalau perpindahan, migrasi. Istilah-istilah itu harus kalian ingat. Ya, sebentar misalnya di soal kasih istilah dengan ada 1 migrasi, ada 1 perpindahan, Anda bingung. Harus tahu. Kemudian migrasi itu ada migrasi masuk dan ada migrasi keluar. Kalau migrasi masuk berarti penduduk di suatu tempat itu dia bertambah atau berkurang. Migrasi masuk bertambah penduduk. Migrasi kalau keluar itu migrasi keluar ya. Migrasi masuk ada migrasi keluar. Itu tentang pertumbuhan penduduk. Sekarang kualitas penduduk. Ini apa akibat dari pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat? Semakin hari penduduk kan semakin hari semakin bertambah toh? Akibat apa yang ditimbulkan kalau misalnya penduduknya dia terlalu cepat, pertumbuhannya terlalu cepat? Yang pertama karena akibatnya akan jadi apa? Di suatu daerah akan banyak apa? Kalau penduduknya terlalu banyak, terjadinya apa? Terjadinya pengangguran. Ini ada akibat dari pertumbuhan penduduk. Yaitu yang pertama tingginya pengangguran. Kemudian yang kedua persebaran penduduk yang tidak merata. Kemudian yang ketiga beban ketergantungan tinggi. Yang keempat harus urbanisasi yang tinggi. Siapa tahu harus urbanisasi? Urbanisasi itu bagaimana? Urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari mana ke mana? Dari daerah ke daerah lain, tapi daerah yang beda. Daerah yang jarang penduduknya ke daerah yang padat penduduknya. Berarti dari mana ke mana? Kalau daerah yang padat itu biasanya ada di mana? Daerah yang mana? Kota. Di daerah perkotaan seperti Jakarta. Kalau daerah yang wilayah yang jarang penduduknya itu ada di mana? Di kampung. Jadi urbanisasi itu perpindahan penduduk dari daerah yang jarang penduduknya ke daerah yang padat penduduknya. Karena persebaran tadi tidak merata, maka orang lebih banyak mencari pekerjaan ke daerah tempat yang padat. Karena di sana banyak disediakan pekerjaan. Urbanisasi perpindahan penduduk dari daerah yang jarang penduduknya, atau kata lain dari desa ke kota. Faktor yang kelima yaitu menurunnya kualitas dan kesejahteraan penduduk. Kualitas kalau kamu penduduk otomatis kualitas penduduk di suatu daerah juga akan menurun. Oke.
Yang berikut, poin kelima di tingkat kita sekarang kualitas. Kualitas itu bicara tentang mutu. Ada di kelompok 2 tadi disampaikan bahwa ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi kualitas penduduk Indonesia. Faktor pertama itu apa? Pendidikan. Kemudian yang kedua, kesehatan, dan yang ketiga adalah apa? Ketiga, jumlah apa? Pendapatan penduduk atau tingkat pendapatan penduduk. Kualitas penduduk. 3. Sekarang dia. Ini nanti sebentar akan tugaskan untuk Anda kerjakan tugas. Selain kualitas, kita terakhir tentang keragaman etnik dan budaya. Etnik itu sama dengan suku bangsa. Indonesia kaya dengan suku bangsa, keragaman etnik dan budaya. Punya budaya dan etniknya banyak. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Dari timur sampai ke barat, utara sampai selatan, Bigo. Dari Indonesia itu banyak budaya dan banyak etnik. Suku itu sama dengan etnik. Suku Toraja, suku Batak, itu suku. Banyak sekali. Tobelo, Halmahera juga mempunyai suku, ada suku Tobelo, suku Kau, maka suku Boe, suku-suku itu. Ya, apa yang membedakan atau ciri apa yang membedakan suku yang satu dengan suku yang lain, atau kita dapat mengetahui keberagaman suku di Indonesia? Dapat dilihat pada apa saja itu? Bahasa, apa lagi? Bicara tentang suku ini. Orang ini bisa tahu dia ini orang Sangir. Berarti dari mana orang bisa tahu bahwa dia itu orang Sangir? Tadi dari bahasa. Oh, dia ini orang Tobelo karena dia menggunakan bahasa Tobelo. Selain itu apa lagi? Kelompok 3 tadi dia bahas tidak ada Tobelo. Apa lagi? Cara berpakaian. Cara berpakaian. Kalau di suku Tobelo kan harus pakai apa? Kebaya. Kemudian apa lagi selain itu? Hah? Apa lagi? Ciri yang mendasar yang membedakan suku yang satu dengan suku yang lain. Selain tadi bahasa, apa lagi tadi? Penatarian, apa lagi? Menurut Prof. Kunchalalingga, bahwa yang dimaksud dengan budaya bisa disebut dengan budaya juga, bahwa Jadi budaya adalah keseluruhan pada sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya dari manusia dalam rangka berkehidupan masyarakat. Dengan kata lain, bahwa budaya itu bisa disebut dengan sesuatu yang dihasilkan oleh manusia yang ada di dalam masyarakat. Itu budaya. Apa saja yang dihasilkan oleh masyarakat atau orang-orang yang ada di suatu wilayah. Cara perhatikan ini. Iya. Keragaman budaya. Tadi dibilang ditanya tentang keragaman. Keragaman itu sama dengan perbedaan. Keragaman budaya dapat dilihat dalam beberapa hal. Yang pertama adalah rumah adat, kemudian pakaian adat, kemudian tarian adat, kemudian lagu daerah dan upacara adat. Ini adalah rumah adat. Rumah adat yang dimaksud dengan rumah adat itu adalah bangunan yang memiliki ciri atau khas tertentu.
yang digunakan sebagai tempat untuk apa? Tempat dari diagnosis bangsa, tentu tempat untuk kuliah. Itu dulu. Kalau sekarang ini, coba lihat ini. Ini gambar belum ada. Ada yang kenal gambar ini? Tahu. Rumah adat ini dibilang apa? Dua lamu. Kalau dua lamu berarti rumah adat ada di mana ini? Belo. Kabupatennya apa itu Belo? Halmahera. Ini. Sudah ke situ tuh? Belum. Mereka di dua lamu Halmahera Utara. Selain itu ada juga rumah adat yang lain. Tadi baru nonton. Di mana ini? Dua. Rumah adat yang ada di Papua. Ini kenapa apa? Tadi. Burung. Kalau ini rumah adat dari mana? Jawa. Iya, ada itu Jawa sebenarnya. Di mana? Dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Yang disebut dengan rumah adat Jogo. Bukan rumah adat Kolojo, Jogo. Satu lagi. Di yang berikut. Di mana? Bukan. Hari bisa Bali. Ini satu Bali. Kalau Bali ada dari ukir-ukiran ada yang Bali. Sekarang pakai adat, coba lihat. Anda perhatikan di pakaian adat itu dari mana? Kayak ada. Dua. Ini pakaian adat dari Papua. Yang terus kita pindah, coba lihat kalau tidak mengerti. Lalu yang ini. Ada model yang sudah tahu pakaian adat dari wilayah kita ini wilayah kita Tokyo. Ini ada pernah lihat ini karya sahu bukan sabu ini dari mana? Kainnya mungkin di Toraja dengan Sumatera itu yang bisa modelnya itu mirip-mirip. Kemudian ini. Dia menggunakan itu bala, dengan itu dari mana? Yang bilang bala
lagu ya, videonya itu kan tangannya orang sendiri. Dari jadi nanti tugas Anda ini secara individu akan beberapa tugas yang perlu Anda kerjakan. Pertemuan kita di hari ini sampai di sini. Cepat, kembali cepat. Kalian sudah mempelajari materi tadi. Karena saatnya akan melihat kemampuan Anda untuk memilih kembali pemahaman Anda tentang materi. Ini ada soal yang harus Anda kerjakan. Masing-masing kerjakan. Jangan lupa tulis nama. Jangan ribut, cepat selesai. Cepat. Jangan lupa tulis nama. Kerjakan di kertas itu langsung. Tulis nama. Baca baik-baik karena semua itu ada di materi tadi. Kalau diperhatikan, Anda tahu. Ada soal yang punya kaitannya dengan yang lalu, kalau yang minggu lalu dia tahu, berarti dia masuk dia bisa tahu jawab. Duduk terbanyak, penduduk sedikit kemarin dia masuk berarti dia bisa ingat.
baik soalnya. Kemudian ingat kembali tadi materi yang tadi sudah disimpulkan juga, ada tampilan video juga. Ada yang sudah? Sudah. Sudah? Yang sudah boleh diantar. Sudah boleh diantar. Setelah itu kembali ke tempat dulu. Makin cepat hari ini. Ya, perhatikan baik-baik itu. Kan pernah nonton televisi, kan bisa lihat di situ. Oh, itu yang ini update ke nama ini. Salah satunya saya lihat, saya berarti bisa tahu menjawab. Oh, ini dia tidak terpasang di sini. Tadi saya dulu kami ke kamar lagi dulu. Ada kata-kata yang sudah semua.
Ya, kalau sudah semua, nanti Pak akan periksa itu kemudian minggu depan ada bisa lihat hasilnya. Jadi, kamu tanyakan dulu sebelum orang pulang, sebelum tutup kegiatan pembelajaran ini, sesuai dengan materi yang kalian pelajari, apa yang bisa diambil dari sini? Apa? Yang pertama, kamu lihat peningkatan kualitas penduduk Indonesia, apa yang harus dilakukan? Anda sebagai siswa harus belajar. Hanya belajar karena salah satu peningkatan kualitas penduduk yaitu di bidang apa? Kalau sebagai siswa berarti di bidang apa? Pendidikan. Pendidikan. Peningkatan kualitas bidang pendidikan, maka untuk Anda harus nanti belajar sekolah. Selain pendidikan akan di bidang kesehatan. Berarti kalau pergi sekolah harus apa? Makan. Supaya punya kekuatan, makan makanan yang bergizi. Kalau sakit kita harus apa? Berobat. Kemudian masalah keragaman etik dan budaya, apa harus dipetik di situ, diambil dari situ? Kita harus apa? Setiap daerah mempunyai budaya. Apa harus kita lakukan dengan budaya yang ada? Melestarikan, kita menjaga. Oke? Saja dari pendidikan adalah di rumah, Anda juga harus banyak membaca supaya lebih banyak tahu. Ya, jadi pertemuan kita sampai di sini untuk minggu depan. Materi yaitu tentang kondisi alam Indonesia. Minggu depan kita belajar tentang kondisi alam Indonesia. Oke, sampai di sini terima kasih untuk kelompok-kelompok yang ada yang sudah berpartisipasi, berdiskusi, menyampaikan hasil diskusi. Kita harus tetap semangat, harus berjuang, harus belajar yang banyak. Oke, sampai di sini kita akan pulang. Seperti biasanya. Selesai kegiatan kita juga harus berdoa. Awal kegiatan kita berdoa, selesai juga harus berdoa. Ya, satuan pimpin doa, please silakan pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami anak-anakmu mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tunjukkan di jalan, kadang kami selamat. Begitu juga dengan guru-guru kami, Tuhan dalam mereka ibadah rumah kami. Ya Tuhan membuat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Nanti pertemuan kita di hari ini sampai di sini. Kita ketemu pada minggu depan. Selamat siang. Keluar.